So out the door and drop against your find this number. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selsa Wulandari dengan NIM 2120602057 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS dan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS sendiri merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu, bagaimanakah sejarah dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS? Nah, koperasi syariah atau koperasi berbasis Islam di Indonesia telah ada sejak awal didirikannya Serikat Dagang Islam atau SDI di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1906. Namun, karena SDI yang cenderung bernuansa politik, prinsip koperasi syariah itu mulai redup dan kembali ada sekitar tahun 1990. Koperasi berbasis syariah pertama yang berdiri saat itu adalah BMT, Bina Ihsan Kamil pada 1992 di Jakarta. Adapun beberapa tujuan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS, yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang kedua, menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah, yang ketiga, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman, dan yang keempat, menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu selanjutnya yaitu prinsip operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Yang pertama yaitu prinsip titipan atau simpanan, deposito al-wadi'ah. Yang kedua, bagi hasil atau profit sharing. Yang ketiga, jual beli atau sell purchase. Yang keempat, sewa atau operating lease and financing lease. Dan yang kelima, jasa atau fee based service. Kegiatan usaha KJKS diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam menjalankan usahanya, koperasi ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota, baik maju maupun mundurnya koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. KJKS sendiri bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah usaha balai mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip keuangan syariah yang ada. Sejarah perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992, di mana pada praktiknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil praksara dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah atau PINBUK yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah atau YINBUK. Beberapa fungsi Baitul Mal wa Tamwil yaitu yang pertama, penghimpun dana dan penyalur dana. Yang kedua, pencipta dan pemberi likuiditas. Yang ketiga, sumber pendapatan. Yang keempat, pemberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko dan keuntungan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Yang kelima, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan UMKM tersebut. Lalu prinsip operasional Baitul Mal wa Tamwil yaitu terhindar dari maisir atau perjudian, terhindar dari gharar atau penipuan, terhindar dari risyuah atau suap, dan yang keempat, terhindar dari riba atau bunga. Baitul Mal wa Tamwil memiliki dua fungsi utama, yakni funding atau penghimpunan dan financing atau pembiayaan.
Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mendorong kegiatan operasional BMT. Dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dan akan disimpan oleh bank sebagaimana karakter simpanan yang terjadi pada lembaga keuangan. Dana simpanan sedapat mungkin dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional. Jenis-jenis produk pembiayaan pada BMT yaitu yang pertama tabungan mudharabah, yaitu simpanan yang dapat dipergunakan oleh mudharib atau bank dengan memperoleh keuntungan bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, deposito mudharabah, yaitu dana investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian. Dan yang ketiga yaitu giro wadiah, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.